Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ya. Baik, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dulu kita berdoa ya. Ya, siapa yang pimpin doa? Asif, Pak. Oke, silakan Asif pimpin doa. Siap. 1, 2. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dipimpin oleh Asri. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Iya, jadi kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya? Ya, Pak. Mengapa perlu ada kesepakatan ataupun keyakinan kelas? Agar kegiatan belajar mengajar kita bisa lebih menarik, ya, bisa menyenangkan dan nyaman ketika kita belajar, ya. Tahukah kalian apa itu keyakinan kelas? Saya bisa memberikan pandangan, ya. Atau mungkin istilah kita di sekolah yang terkenal selama ini yang adalah Seperti peraturan kelompok. peraturan kelas. Itu bagus sekali, ya. Jadi peraturan kelas itu dibuat untuk dibuat disepakati bersama untuk diterapkan di kelas. Ya, tujuannya agar kita lebih tertib. Tadi ya, agar kita tertib, nyaman, aman di kelas. Iya. Namun di sini terkait dengan keyakinan kelas itu ada sedikit perbedaan, ya, dengan peraturan kelas, di mana keyakinan kelas itu dia lebih kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita yakini baik untuk diterapkan di kelas, ya. Kalau di pendidikan saat ini, pendidikan di era saat ini yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ialah yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Itu di situ memuat nilai-nilai kebajikan yang diyakini baik untuk diterapkan. Ya, bagus sekali. Langsung saja ya, Bapak Guru akan membagikan sticky note untuk kalian isi masing-masing. Kalian tulis apa harapan kalian, apa keinginan kalian terkait keyakinan kelas di kelas ini, ya. Oke. Jadi tidak perlu menuliskan nama ya, tulis saja apa harapanmu, keyakinan kamu ingin tulis.
Nah, silakan. Iya. Biar kita jalan-jalan kan sekali dolar. Katanya kita ketemu ya ada silusnya, Pak. Iyo. Oke, semua ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang mari kita baca. Saya memandu ya, saya akan membaca keyakinan di kelas yang kalian harapkan, yang kalian telah tulis. Ya, baik. Yang pertama, saya berharap siswa dan siswi tidak melakukan bullying atau perundungan sesama teman. Bagus sekali. Ya, luar biasa ya. Ini yang bagus sekali. Berikutnya, keinginanku adalah semua siswa harus tepat waktu dan disiplin agar nyaman untuk dilihat siswa lainnya. Ini berkaitan dengan disiplin waktu. Lanjut, saya ingin proses pembelajarannya tenang dan nyaman. Ini juga bagus ya. Ini tenang dan nyaman. Nah, tujuannya apa? Agar ya dia bisa memahami lebih dalam materi. Berikutnya, keinginan saya proses ajar mengajar antara murid dan siswa tidak gampang bosan. Iya, kita harus sering-sering mengadakan permainan supaya suasana kembali stabil. Tidak bosan. Pembelajaran itu katanya harus bervariasi, jangan belajar terus, harus juga ada game atau permainan supaya tidak bosan. Bagus. Lanjut. Metode pembelajaran yang seru dan nyaman. Metode pembelajaran yang seru dan nyaman. Bagus ya. Keinginan saya, guru harus disiplin juga waktu agar anak murid lebih banyak masuk kelas. Iya, ini masukan yang sangat bagus. Masukan yang sangat bagus bahwa artinya disiplin itu harus dimulai oleh guru. Lanjut, guru harus lebih sering memberikan motivasi agar siswa terus semangat belajar. Ini berkaitan motivasi. Lanjut, yang saya mau kalau piket kelas tidak usah berharap teman piketnya. Lihat masing-masing tugasnya hari ini yang namanya sudah dipajang di jadwal piket. Iya, ini berkaitan dengan sikap saling menghargai. Iya, tidak saling mengharap. Lanjut, keinginan saya yaitu kita harus menjaga kebersihan kelas dan disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian ya, dan jangan bersenang-senang. Ini dua ini sebenarnya. Satu disiplin berpakaian, sama kebersihan kelas. Bagus. Lanjut, saya berkeinginan jika guru sedang menjelaskan, murid tidak boleh fokus pada HP mereka.
kalian semua. Tiga lagi. Keinginan saya pembelajaran yang seru. Ini singkat tapi makna dalam juga ini. Iya, Pak. Ya. Lanjut. Harapan saya siswa dan siswi yang ada di kelas ini lebih disiplin dan selalu kompak. Bagus juga ini. Ini berkaitan dengan disiplin dan kompak. Artinya kompak ini kerjasama ya. Kolaborasi. Terakhir, saya berharap semua siswa dapat bekerja sama dengan baik di dalam maupun di luar kelas. Sama poinnya dengan ini, kerjasama. Oke, terima kasih ya kalian semua, luar biasa. Inilah yang akan kita tetapkan, kita patenkan untuk diterapkan di kelas ini sebagai sebuah keyakinan yang kita yakini insya Allah baik diterapkan di dalam kelas. Siapa? Ya. Itu saja dari saya untuk menentukan keyakinan kelas. Semoga kedepannya ini bisa kita terapkan ya secara terus menerus, secara berkelanjutan. Agar apa? Agar kita memiliki yang namanya budaya positif. Kalau keyakinan kelas ini sudah dijalankan, maka akan terbentuk dengan sendirinya, akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi sebuah budaya yang positif. Ya. Oke, saja saya bilahi. Bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik. Kita belajar. Silakan pimpin doa. Siap, 1, 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa belajar, doa dimulai. Doa selesai. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Ya, baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Iya, Pak. Oke, jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Iya, nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling utama karena dengan kesehatan kita bisa melakukan segala aktivitas, segala hal. Iya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut belajar, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan atau yang disebut juga keyakinan kelas. Ya? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini identik sebenarnya atau hampir sama dengan peraturan kelas. Ya, hanya perbedaannya kalau keyakinan kelas itu dia mengandung nilai-nilai kebajikan, mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, di mana nilai-nilai tersebut dipercaya baik di dalam kelas. Iya. Sehingga perlu kita tetapkan yang namanya keyakinan kelas. Ya. Jadi kalau peraturan kelas biasanya kan begini, harus memasukkan baju dalam celana. Itu peraturan ya. Tetapi kalau keyakinan kelas, dia lebih kepada hal apa yang kita rasakan dalam hati kita, yang kita inginkan itu yang kita yakini baik untuk kita. Misalnya,
Saya senang jika saya mengikuti pelajaran itu dengan suasana yang aman dan nyaman. Atau saya senang melihat teman-teman di kelas ini berpakaian yang rapi. Itu adalah keyakinan. Keyakinan itu datangnya dari dalam hati kita, pikiran kita. Itu diyakini baik, sehingga perlu ada. Jadi Bapak Guru akan membagikan sticky note ya untuk kalian supaya kalian tulis apa sih keinginan kalian, apa sih yang kalian harapkan untuk ditetapkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Silakan ditulis ya, dituangkan apa sih yang diinginkan, apa sih yang diharapkan. Selesai ditulis, kita akan pajang atau tempel di depan dan sudah disediakan. Oke, baik. Saya rasa waktu yang diberikan sudah cukup. Silakan sticky note yang sudah berisi tulisan tentang keyakinan kalian dipajang atau ditempel di tempat yang sudah disiapkan. Ayo, silakan. Yang kreatif ya. Tidak usah. Ya, baik. Terima kasih sudah menuangkan keyakinannya. Diharapkan bisa diterapkan di kelas. Dan Bapak Guru akan dibacakan ya, supaya kita mendengarkan bersama-sama. Dan nantinya ini akan kita tuangkan atau kita patenkan sebagai sebuah keyakinan yang akan kita terapkan di sekolah ini, di kelas ini. Ya, Oke, baik. Yang pertama, saya senang bila menerima saran dari teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Saya senang bila menerima saran dari teman-teman. Berarti ini lebih kepada masukan ya. Senang jika ada masukan dari teman. Orangnya itu terbuka. Bagus. Nah, jika lingkungan sekolah bersih, ini berarti jiwa pembentuknya suka yang bersih-bersih. Karena dengan kebersihan akan mempengaruhi suasana ya kelas, suasana belajar ya. Berikutnya, saya senang belajar jika kelas bersih dan tenang. Bagus. Berikutnya, harapan saya teman-teman tidak ada yang saling membuli satu sama lain. Nah, ini berarti kita harus saling menghargai satu sama lain. Berikutnya lagi, saya berharap saat bercanda di dalam kelas tidak boleh terlalu berlebihan, agar suasana kelas lebih damai dan tentram pada saat proses belajar. Ini juga ya, berhubungan juga dengan sikap saling menghargai. Lanjut, saya senang jika teman-teman saya semua bisa mengerjakan tugas apa
oleh guru. Saya sangat senang jika teman-teman saya di situ berpakaian. Saya senang lingkungan sekolah saya bersih. Dan 3 poin yang ditulis di sini. 3 poin. Baik sekali ya. Lanjut. Saya sedang teman-teman memuji saya karena pakaian saya rapi. Nah, ini berkaitan dengan ibadah diri. Kita apresiasi ketika kita melakukan hal yang positif. Iya, Pak. Saya berharap siswa dan siswi lebih menghargai waktu. Woi, ini juga luar biasa ini. Kita lebih menghargai waktu artinya datang sekolah tepat waktu ya. Setelah belajar juga tepat waktu. Begitupun selesai belajar harus tepat waktu. Lanjut. Saya senang jika kita semua mengikuti aturan sekolah, ya, terutama kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Coba, saya senang jika kita semua mengikuti aturan sekolah, terutama kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, bagus juga berkaitan dengan kebersihan. Terakhir, harapan saya kepada guru mapel, ini ditujukan kepada guru berarti, agar tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Sepertinya ini betul-betul dari hati ini. Iya. Kamu perasaan yang ini harapnya seperti apa? Ya, saya minta aku kita semua ini kita akan jadikan, kita sepakati dan kita akan jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, tujuannya apa? Agar kita semua yang ada di sekolah, terkhusus di kelas ini, memiliki budaya positif. Karena dengan menjalankan keyakinan kelas itu secara terus menerus, maka akan menjadikan kita menjadi terbiasa, ya. Ya, nilai-nilai positif akan kita selalu terapkan. Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa materi sebagai wujud aksi nyata modul 1, paket modul 1 sebagai rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan yang kelima Kabupaten Buton. Ya, yang pertama terkait teori motivasi. Manusia memiliki motivasi tertentu untuk melakukan sesuatu. Pasti ada dasar, pasti ada alasan dari dalam dirinya mengapa melakukan sesuatu. Ya, begitupun untuk siswa di sekolah ini, apakah misalnya memakai baju, disiplin baju, memakai baju, terus datang tepat waktu di sekolah, itu semua kan ada alasan, ada motivasi dari dalam dirinya. Iya,
Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu salah satu motivasi yang ada pada diri anak. Mengapa dia melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, teori ini atau alasan ini berasal dari motivasi eksternal atau motivasi luar, yaitu bukan dari dalam diri anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, biasanya anak melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya kita beri dia penghargaan. Oh, kalau kamu rajin, nanti kamu dapat nilai baik dari saya. Nah, itu juga munculnya dari motivasi eksternal atau dari luar. Nah, lanjut yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, inilah yang paling bagus karena munculnya dari dalam diri anak, kesadaran dari diri sendiri. Mesti kita tanamkan atau kita terapkan di dalam diri anak, sehingga mereka ketika melakukan sesuatu apapun itu munculnya itu dari dalam diri. Ya, untuk membentuk itu perlu ada namanya budaya, ya, atau kebiasaan yang kita tanamkan di dalam diri mereka. Lanjut, terkait budaya positif, untuk membentuk suatu budaya yang positif di lingkungan sekolah, ada namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah dasar pembentukan budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi saya baru saja ke kelas menyusun sebuah keyakinan kelas bersama peserta didik. Tujuannya apa? Agar keyakinan kelas ini bisa diterapkan di dalam kelas, dan pada akhirnya keyakinan kelas itu akan budaya di kelas dan nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, muncul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena selama ini kita mendengar hanya mengetahui istilah peraturan. Ya, di sini ada pertanyaan, kenapa bukan keyakinan? Ya. Sini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi begini ya Bapak Ibu, terkait keyakinan itu munculnya itu dari dalam diri. Iya, keyakinan itu kan sesuatu yang kita percaya, kita yakini baik untuk diterapkan, maka itulah keyakinan. Perlahan-lahan tapi pasti mari kita terapkan keyakinan kelas dari paradigma berpikir tentang peraturan. Mari kita merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk membentuk suatu budaya positif di lingkungan sekolah, dasarnya itu dari kelas dulu. Jadi perlu kita menentukan atau membuat suatu keyakinan. Setelah itu akan tercipta lingkungan yang positif.
Dan pada akhirnya lingkungan positif itu apabila dibiasakan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, ya, atau budaya positif. Di sini ada pertanyaan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Terus mengapa? Di sini ada bagian warna hijau dan ada bagian warna putih. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas. Yang pertama, ini ada ya, kesepakatan kelas ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, lanjut berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang sebelah kiri ya, yang warna hijau, atau yang di sebelahnya. Pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi silakan Ibu Bapak perhatikan kira-kira mana yang merupakan sebuah keyakinan. Kembali lagi, keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini baik untuk diri kita. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya, maksudnya yang hijau sana apakah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ataupun sebaliknya? Ya, keduanya ini merupakan sesuatu yang disepakati di dalam kelas. Nah, pertanyaannya, manakah yang merupakan keyakinan? Dari dua hal yang ada, dari dua hal yang disepakati ini. Tapi yang mau masuk keyakinan itu yang mana? Di depan. Enggak, ayo di depan. Baca yang hijau dan yang putih. Yang hijau dan yang putih. Saya juga putih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan. Jadi yang merupakan keyakinan kelas itu berada di bagian kanan atau warna putih ya. Iya. Kalau di sebelah itu yang warna hijau itu lebih kepada peraturan. Iya. Yang sebelah itu yang warna putih dia merupakan sebuah keyakinan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan di depan. Ada peraturan dan keyakinan kelas. Ya, contoh peraturan yang ada, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Nah, jika bicara keyakinan, maka itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya, mengembalikan buku itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan itu kita yakini sesuatu yang baik. Lanjut, dilarang mengganggu orang lain, itu adalah peraturan. Hanya ini ya. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan seterusnya. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga itu kurang bagus untuk siswa. Hukuman dan penghargaan
sama-sama datangnya itu dari luar atau motivasi eksternal, bukan datang dari dalam diri siswa. Jadi siswa melakukan sesuatu, saya akan dapatkan ini, guruku akan berikan saya nilai bagus. Iya, jadi motivasinya bukan dari dalam diri siswa, tapi dari luar. Penghargaan menurunkan kualitas. Iya. Penghargaan menurunkan kualitas. Artinya siswa itu dia akan ketergantungan. Iya. Dia harapannya itu untuk mendapatkan penghargaan saja. Motivasinya dia berbuat untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ini juga kurang bagus. Yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini ya, ada beberapa contoh tindakan guru. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ternyata adalah hukuman. Ya. Iya, timbul pertanyaan, mengapa ini disebut sebagai hukuman? Mengapa kita misalnya menyuruh siswa mencatat 100 kali karena dia datang terlambat? Iya. Mengapa disebut hukuman? Karena karena sifatnya sepihak. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara si siswa dengan guru lewat peraturan-peraturan atau keyakinan yang dibuat. Iya. Dan ini hukuman juga sifatnya itu tiba-tiba. Misalnya siswa datang terlambat, kita menyuruhnya pungut sampah. Sementara datang terlambat dan pungut sampah itu tidak ada kaitannya. Iya, semestinya jika kita memberikan sanksi itu harus ada hubungan pelanggaran yang diperbuat dengan sanksi yang akan diberikan. Harus ada kaitan. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama bentuknya hukuman, karena lari di lapangan tidak ada hubungannya dengan terlambat hadir. Ya, harusnya ada korelasi. Ya, misalnya sekolah, ya kita suruh buat apa? Suruh buat apa dia? Misalnya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat atau menunggu. Misalnya dia terlambat 10 menit, maka jam pulang itu dia menunggu 10 menit. Yang lain pulang, dia menunggu 10 menit baru pulang, agar ada korelasi. Berikutnya, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, ini juga sama ya, hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Mengapa? Karena dia mencoret-coret buku teman, ya konsekuensinya ganti. Ada hubungan begitu. Mencoret-coret buku, ya diganti bukunya atau kertasnya. Lanjut, membersihkan tumpahan air meja. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada korelasi antara pelanggaran yang dibuat dengan sanksi yang diberikan. Ya, lanjut. Ini juga ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedang konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dan seterusnya. Kita lewati saja. Ada istilah kebutuhan dasar. Ada namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama,
bertahan hidup itu paling dasar, itu bertahan hidup, tidak tentu ya, itu kebutuhan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan manusia. Ya, kalau di sekolah tugas kita guru bagaimana kita memberikan perlakuan yang baik kepada siswa, pendekatan sehingga siswa itu merasa disayangi di sekolah atau di kelas. Jangan dijauhi. Ya. Berikutnya, penguasaan. Manusia membutuhkan penguasaan dalam hal atas pekerjaan, ya. Jadi pekerjaan yang diberikan itu jika dikuasai pasti senang. Berikutnya ada kesenangan. Tentu manusia membutuhkan rasa senang. Lanjut, yang berikutnya adalah kebebasan. Lanjut Bapak Ibu, kita berbicara tentang 5 posisi kontrol. Ya, dalam hal ini adalah tugas kita sebagai guru di sekolah. Ketika ada pelanggaran yang diperbuat atau yang dilakukan oleh siswa, posisi apa yang mesti kita lakukan? Iya. Jadi 5 sebagai posisi penghukum. Nah, ketika siswa melakukan pelanggaran kita hukum. Nah, jadi ini kita evaluasi seperti apa ke depannya. Yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, misalnya di kelas kita bilang, kamu tidak sayang ibu ya, gara-gara kamu ini pembelajaran tidak baik. Itu akhirnya mereka merasa bersalah. Nah, itu salah satu posisi yang mungkin kita pernah lakukan. Yang berikutnya ada posisi teman. Nah, kamu jangan begitu dan masa sama bapak guru begitu, janganlah. Berikutnya posisi pemantau. Nah, ada guru yang berposisi sebagai pemantau ketika ada pelanggaran. Misalnya, hanya ini kalau posisi pemantau, guru itu akan berpatokan berdasarkan peraturan yang ada di sekolah. Itu dasarnya. Kita kan aturan kita kan begini, kenapa kamu lakukan itu? Itu yang posisi manajer. Dan posisi manajer inilah yang harusnya kita terapkan di sekolah ketika ada pelanggaran. Iya, silakan Bapak Ibu perhatikan tabel. Di situ ada 5 posisi kontrol. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu istilahnya identitas gagal, kontrol dari luar. Ya, gagal, tidak patut untuk diterapkan. Yang kedua ada posisi teman dan pemantau. Nah, ini berhasil, sukses. Namun dia dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Yang ketiga itu posisi manajer. Nah, ini berhasil dan berasal dari dalam diri. Contoh ya, terkait dengan hukum. Misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini adalah posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa misalnya. Berikutnya posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Tadi katanya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Dan berikutnya kelima itu posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu. Ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Itulah guru yang mengambil posisi pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Nah, ini mungkin yang sering juga kita sampaikan. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi penghukum. Salah dia, pokoknya apa yang diperbuat salah. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, ini adalah posisi teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi pemantau. Namun ada sudah ada peraturan sebelumnya. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer inilah kesalahan-kesalahan siswa kita kembalikan menjadi sebuah hal baik, hal positif, dan mereka bertanggung jawab. Lanjut. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara guru dalam menerapkan posisi manajer. Ya, ketika guru menerapkan posisi manajer, maka inilah dasarnya. Jalannya yaitu menggunakan skema segitiga restitusi. Jadi saya ulangi, segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah-langkah atau cara guru dalam mengambil posisi manajer dalam menangani kasus atau pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah yang pernah kami lakukan baru-baru ini di sekolah ini dalam menangani kasus. Ya. Ya, Bapak Ibu, perhatiannya ini ada pertama validasi kebutuhan atau validasi. Pertama, dulu menstabilkan identitas. Pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, kita tidak langsung menghukum. Kamu ini selalu salah. Jadi kita kata-kata yang bijak yang harus kita lontarkan atau kita sampaikan itu misalnya ini ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Sehingga kesalahan siswa itu tidak langsung membebani dirinya. Atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, sehingga siswa itu ya kesalahannya itu tidak terlalu dia pikirkan lebih dalam. Berikutnya, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Nah, contohnya misalnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Sehingga siswa itu dari kesalahan yang dia buat, dia tidak merasa ini. Berikutnya, ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya atau kita yakini di sekolah kita? Iya, baik Bapak Ibu, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan yang saya sampaikan. Saya juga belajar bagaimana menyampaikan materi, namun masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri billahi hisab bil haq astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita semua Dewan Guru bersama staf yang lain, kita akan mensosialisasikan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Lasalemo. Jadi yang pertama, topik yang pertama dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, jadi yang disiplin positif itu
bagaimana kita nantinya akan menciptakan budaya positif nanti di sekolah. Tujuannya untuk menciptakan budaya positif agar memberikan rasa aman bagi peserta didik dan seluruh ekosistem pendidikan. Oke, perubahan itu tentunya tidak terlepas mulai dari diri sendiri. Kita bisa contohkan seperti kepalan tangan ini. Perhatikan. Jadi kepalan tangan ini yang bisa akan membuka itu adalah kita diri sendiri. Kenapa sampaikan diri sendiri? Kalau orang lain, walaupun dengan usaha kerja kerasnya, tentunya dia tidak bisa. Bisa pun akan melalui proses yang panjang. Jadi dalam budaya positif ini, yang pertama itu kita mulai dari diri sendiri. Jadi yang bisa membuka kepalan tangan itu adalah kita sendiri. Oke, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Oke, coba perhatikan dulu. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Oke, coba perhatikan pertama, stimulus respon dalam kaitannya dengan teori kontrol. Kalau dalam teori stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang dasar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori ini kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, modal berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, modal berpikir menang-menang. Oke, kita lanjut. Apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Oke, selanjutnya disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kita lanjut yang terakhir, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dean Glossen tahun 1998. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana yang pertama profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua yaitu kita harus mandiri. Jadi mandiri untuk berpikir dan mandiri untuk berjuang. Dan tentunya yang ketiga itu adalah bernalar kritis. Kita harus ada nalar kritisnya kita, bagaimana kedepannya untuk menciptakan budaya positif ini. Dan selanjutnya berkebinekaan global. Tentunya karena kita sadar di lingkungan sekolah ini banyak memang dari latar belakang suku budaya yang berbeda-beda. Tentunya satu sama lain kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya bergotong royong. Kita akan kuat, kita akan maju bila mana kita bersama-sama membangun budaya positif ini, baik di lingkungan sekolah kita ini ataupun di lingkungan
masyarakat. Dan yang terakhir harus kreatif. Ya luar biasa, ada beberapa karya yang memang saya lihat baru-baru ini yang karyanya siswanya kita luar biasa sekali. Dia ciptakan dari sendok itu yang manik-manik itu untuk lampu-lampu hias ya. Mudah-mudahan kedepannya dikembangkan. Dan saya akhiri untuk materi-materi selanjutnya nanti dibawakan oleh Muhammad Afandi. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya terkait penerapan budaya positif lewat keyakinan kelas sudah sangat baik penerapannya di SMA Negeri 2 Lasalimu, karena di sini peserta didik memiliki kebiasaan baru yang sifatnya lebih positif. Contohnya seperti mereka lebih menghargai sesama teman, kemudian mereka lebih menghargai guru, dan di sini mereka sudah disiplin waktu dan disiplin berpakaian, dan lebih utamanya di sini mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran. Menurut saya, penerapan keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas dan di sekolah saya sudah cukup baik, sehingga kami dapat lebih disiplin lagi dari segi waktu maupun berpakaian. Kami juga bisa lebih menghargai teman, dan yang paling terpenting kami juga bisa belajar dengan aman dan nyaman.